Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Misteri Rumah Keramat. Cerita ini ditulis oleh Ara. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Misteri Rumah Keramat. Kita pun segera pergi dari sana, dan benar, di sana dipenuhi dengan buku yang sangat banyak. Aku sangat senang sekali dengan buku. Aku memilih salah satu buku dan Alivia pun begitu. Aku membacanya di sofa depan perapian dan Alivia duduk di sebelahku. Aku membaca buku tentang ilmu pengetahuan. Di sana banyak banget ilmunya. Semuanya ada di situ, tapi beberapa menit kemudian Berliana memanggil-manggil kami. Aku dan Alivia segera menutup buku dan menyimpannya di tempat semula, dan segera pergi ke ruang makan. Di sana Berliana dan Raina telah duduk di kursi yang kemarin mereka tempati. Kalian dari mana sih, kok ngilang? Kita dari ruang perapian. Oh begitu. Ngapain? Kepo banget sih kamu. Mulai lagi nih. Udah, kita semua mulai makan aja. Ajakan Berliana langsung ditanggapi semangat oleh ketiga sahabatnya, terutama Raina yang badannya walaupun kecil tapi makannya jago banget. Ayo. Kami pun makan dengan dilengkapi acara rebut-rebutan makanan. Dan setelah selesai makannya yang hampir menghabiskan waktu hampir 1 jam, kami segera ke lantai bawah dan memanggil Pak Guntur untuk membawa sepeda. Hati-hati ya. Iya Pak. Kami pun memulai perjalanan dan menuruni jalan, melewati sawah, ladang, rumah warga, dan melewati rumah kosong yang lumayan besar. Sepertinya rumah itu yang tidak pernah ditempati lagi, karena semak belukar sudah tumbuh di sekitar rumah itu. Sepeda Berliana berhenti mendadak tepat di depan rumah itu. Terpaksa deh sepedaku, Raina dan Alivia ikutan berhenti. Kami disambut oleh 2 pohon berjajar yang sangat besar, sepertinya sudah sangat tua. Di antara pohon itu ada jalan kecil, ditumbuhi dengan semak belukar yang sangat lebat. Ada apa, Ber? Berliana mengacukan pertanyaan Alivia. Matanya menatap rumah kosong di sebelah kanannya. Ini rumah kosong yang sering aku ceritain. Serem gak? Lumayan sih. Raina ikut menatap rumah kosong yang terbilang sudah sangat tua. Aku dan Alivia pun ikut menatap rumah kosong itu. Kalau lama-lama ditatap, rumah itu serem juga. Kalau mau kita bikin uji nyali yuk. Usulku asal ngomong, semua mata langsung tertuju padaku. Terdengar sebuah suara. Suara siapa tuh? Kamu kayak berani aja. Lihat Tante aja takut, gimana kalau uji nyali? Raina mendorong pelan lengan kiriku. Memang cewek itu bersebelahan denganku, memarkirkan sepedanya di sebelah kiriku. Tapi kami semua sama sekali tidak turun dari sepeda, masih menaiki sepedanya. Pokoknya jangan pernah mendekati rumah tua itu. Rumah itu penuh dengan kutukan. Kayaknya pernah dengar suara ini, tapi di mana ya? Kata-katanya sama. Pokoknya kamu gak perlu tahu, yang jelas jangan pernah dekati rumah itu. Apalagi kamu masuk ke dalamnya jika malam hari. Bukannya itu suara Ella? Kok dia? Ayo kita lanjut perjalanannya.
Ajak Berliana menghentikan pikiran-pikiran tentang suara Ella yang tiba-tiba muncul. Ayo. Ucapku semangat kemudian langsung mengayuh sepedaku lagi. Berliana mengajak kami ke air terjun yang katanya suka banyak ikannya. Tak berapa lama kami tiba di air terjun. Pemandangannya indah sekali. Airnya benar-benar dangkal, sampai ikannya bisa terlihat dengan jelas. Yang lain pun mencari itu, tapi hanya aku yang menemukan kayu runcing tersebut. Yang aku bingung, kayu runcing itu tiba-tiba saja sudah ada di dekatku, walaupun sedikit iri padaku. Akhirnya yang lainnya alami memakai tangan mereka. Memang sih lebih enak memakai tangan. Jadi setelah puas mendapatkan ikan memakai kayu runcing, aku pun mengikuti jejak sahabat-sahabatku yang terlihat bersenang-senang. Apalagi mereka sampai main air tanpa terasa kita sudah 3 jam berada di sini. Karena kelelahan bermain air dan mencari ikan yang susah banget ditangkapnya, kami pun naik dan mengeringkan baju dan celana yang basah akibat main air. Akhirnya aku mendapatkan 3 ikan, sedangkan yang lain hanya mendapat 1 ikan. Kami mencari tali untuk mengikat semua ikan, dan setelah diikat, ikan itu disimpan di pinggir air terjun. Karena kami ingin main air lagi. Ada beberapa anak kecil yang datang. Ternyata mereka juga akan menangkap ikan dan mandi di air terjun. Setelah merasa sudah sangat puas, kami segera pulang dengan membawa ikan. Tapi saat aku lihat ikan kami yang asalnya 6 jadi 5 ikan lagi, aku tersenyum melihat kejadian itu. Aku tidak marah dengan hal tersebut. Mungkin yang mengambil ikan itu ingin menjahili kami atau menginginkan ikan itu. Aku tidak bilang pada teman-temanku, takutnya mereka tidak mengerti. Lagi pula hitung-hitung dia mau meminjamkan kayu runcingnya padaku dan juga tali yang anehnya tiba-tiba ada begitu saja. BTW, kok ikannya kayak kurang 1 ya? Tanya Raina sambil berjalan beriringan denganku menuju tempat sepeda kami dengan sembarangan dilempar ke tanah. Tak jauh dari air terjun tadi, Olivia dan Berliana sudah berdiri di sebelah sepeda mereka masing-masing. Itu mungkin cuma perasaan kamu aja. Mungkin. Kami pun segera pulang dan membawa ikan itu di keranjang sepedaku. Pulangnya kami melewati jalan yang tadi dan melewati rumah kosong itu lagi. Entah kenapa aku ingin berhenti sebentar di depan rumah itu. Anehnya di antara 2 pohon yang sangat besar itu, di tengahnya terdapat 1 pohon yang menghalangi jalan. Padahal tadi setauku pohon itu tidak ada di sana. Aku turun dari sepedaku. Seperti ada seseorang yang memanggilku, tapi siapa? Aku berjalan perlahan memasuki pekarangan rumah itu. Tanganku menggapai pagar kayu yang sudah sangat tua dengan tingginya yang hanya setinggi pinggangku. Saat hendak membuka pagar itu, sesuatu mendorongku menjauh, menyadarkanku dari panggilan misterius itu, dan ternyata yang menahanku masuk ke dalam rumah itu adalah teman-temanku. Salsa, kamu mau ngapain? Kenapa kamu mau pergi ke sana? Tanya Berliana sambil mengerutkan dahinya, bingung dan aneh. Olivia menarikku kemudian menggoyang-goyangkan kedua bahuku. Kamu mau cari mati? Aku menatap mereka bertiga secara bergantian. Pandanganku kosong, aku terlalu lemas untuk menjawab pertanyaan mereka. Entah kenapa kepalaku langsung terasa pusing. Pusing yang amat sangat. Olivia langsung menarikku ke pelukannya. Tapi pandanganku tetap kosong. Perlahan Raina dan Berliana ikut-ikutan memelukku. Tiba-tiba saja suara itu kembali. Aku berusaha tidak mendengarnya dan lebih fokus untuk mendengarkan suara teman-temanku yang berusaha untuk menyadarkanku. Tapi entah mengapa suara itu lebih besar daripada suara teman-temanku. Suara itu memaksaku untuk masuk ke dalam rumah itu.
Pandanganku perlahan mengabur. Suara dari 3 orang di dekatku tidak ada apa-apanya dibandingkan suara misterius itu. Hingga aku membuka mataku perlahan. Suasana ruangan ini gelap dan berdebu. Aku mencoba untuk berdiri. Lalu aku mengedarkan pandangan sambil berusaha menyangga tubuhku yang masih lemas di tembok. Saat aku mulai tersandar dan lebih teliti memperhatikan keadaan sekitar, ternyata banyak mayat di mana-mana. Perlahan aku mundur beberapa langkah. Sepertinya aku menginjak sesuatu. Bahaya. Dengan sangat pelan aku menengok ke belakang, lebih tepatnya ke bawah ke arah kakiku. Ya, aku memang menginjak sesuatu. Tunggu. Tulang manusia. Aku menginjak sebuah jari. Jari manusia. Tiba-tiba saja cahaya datang dari kejauhan, sangat menyilaukan. Sampai-sampai aku harus menutup mataku dengan punggung tangan kiriku. Dengan perlahan seseorang menghampiriku, bukan hanya seorang. Seorang wanita yang di belakangnya banyak yang mengikutinya. Firasatku mengatakan bahwa mereka adalah para hantu, apalagi dilihat dari wajah mereka yang sangat pucat. Ada wanita, pria, bahkan anak kecil. Mereka mengucap kata tolong bersamaan, perlahan tapi pasti mereka berjalan mendekatiku. Aku mundur beberapa langkah, tangan mereka berusaha menggapaiku. Sedangkan aku berusaha untuk menggapai sesuatu di belakangku. Tapi tunggu, seperti ada yang menahanku dari belakang. Saat aku menengok ke belakang, ada banyak kerangka yang hidup dan mereka menahanku pergi. Jantungku mulai berpacu dengan cepat. Aku menutup mataku saat para hantu itu mulai mendekatiku. Memegang-megang tubuhku, aku berteriak-teriak dengan keras. Tapi mereka tetap tidak mau menjauh. Mereka terus mengerubungiku hingga aku jatuh terperosok. Duduk di lantai dengan mataku yang masih menutup rapat. Sedangkan para hantu dan rangkai itu masih menggapai-gapai tubuhku. Dan mereka pun masih mengucapkan satu kata yang membuat telingaku berdengung. Saat aku merasakan bahwa para hantu dan rangkai itu perlahan-lahan mulai lenyap, aku mencoba untuk membuka mataku dengan perlahan. Lepas. Aku berteriak dengan kencang, menatap sekitar. Sahabat-sahabatku berada di sekitarku. Olivia berada paling dekat denganku. Dia memelukku dari samping sambil menghapus keringat yang membanjiri keningku. Sedangkan Raina dan Olivia duduk di depanku. Mereka semua menatapku dengan cemas. Untung hanya mimpi, pikirku saat mengetahui ternyata aku sudah terbangun di tempat tidur di kamar Berliana. Aku tadi kenapa? Tanyaku sambil menatap mereka satu persatu. Bukannya tadi kamu pingsan, untung saja ada beberapa warga yang lewat. Jadi langsung saja mereka membantu kami untuk mengantarkan kamu. Ayolah, kamu harus cepat sehat. Kita kan mau makan ikannya. Oh ya, ngomong-ngomong, ikannya mau diapain nih? Dibakar kayaknya enak tuh, Raina. Jawab Olivia sambil menjilat bibirnya, membuat kami semua tertawa keras. Aku yakin Olivia pasti sedang membayangkan ikan-ikan itu dibakar sampai matang. Tenang, tempat pembakarannya ada kok. Wah, asik tuh. Aku berusaha bangkit dari tempat tidurku. Tentunya aku tidak mau menyia-nyiakan momen seperti ini. Awalnya sahabat-sahabatku berusaha untuk membujukku agar istirahat di kasur. Tapi aku terus memaksa mereka dan akhirnya mereka pun menyerah. Kami pun membakar ikan itu dan memakannya bersama. Tak lupa kami mengajak para penjaga. Awalnya mereka malu-malu, tapi setelah diajak beberapa kali mereka akhirnya mau. Rasa ikannya sungguh enak sekali.
Ini adalah hari kedua yang paling menyenangkan dan menyeramkan. Menangkap ikan dan bermain air di sungai sangat menyenangkan. Kami jarang-jarang melakukan ini semua, tapi untuk yang paling menyeramkan yaitu kejadian di mimpi tadi. Matahari mulai tenggelam dan bulan pun mulai muncul. Kami segera ganti baju dan duduk di kasur. Malam ini mau ngapain? Aku pengen baca buku nih, ngelanjutin yang kemarin. Iya, aku juga nih. Ya udah, kita baca buku aja. Kami pun segera ke lantai 2 dan ke ruang perapian. Berliana menyalakan perapian, kemudian kami semua mengambil buku yang berbeda. Aku tertarik pada sebuah buku berwarna hijau polos yang mencolok. Isinya masih ilmu pengetahuan seperti waktu itu. Tapi saat aku mengambil buku dan mulai membuka buku itu, aku seperti menjatuhkan sesuatu. Aku pun menunduk, kemudian berjongkok dan mengambil barang itu di bawah. Tepat di depan kakiku, aku pun memungut barang yang ternyata adalah sebuah foto. Aku langsung berdiri dan mulai memperhatikan foto itu. Foto dua anak kembar yang sangat imut dan lucu, dengan salah satunya memakai kacamata dan rambutnya diikat 2. Tapi tunggu, itu terlihat seperti Ella. Mungkin itu dia. Aku mulai penasaran siapa mereka dan kenapa foto itu bisa ada di sini. Dengan perlahan aku mulai menghampiri Berliana yang sudah duduk nyaman di single sofanya. Aku berdiri tepat di depan Berliana. Ber, ini foto siapa? Tanyaku pada Berliana sambil menunjukkan foto yang aku dapat tadi. Berliana mendongak kemudian menatapku lalu menatap foto yang aku sodorkan tepat di depan wajahnya. Coba aku lihat. Ini kayak siapa ya? Kok aku kayak kenal? Perhatian Raina dan Alivia langsung teralihkan dan mulai menghampiri kami. Kemudian mereka berdua langsung mengambil foto itu di tangan Berliana dan mulai meneliti foto itu. Dan tak lama kemudian Alivia mengembalikan foto itu padaku. Ayo ingat-ingat lagi, ucap Alivia yang juga ikutan penasaran dengan dua anak kecil kembar itu. Berliana menatapku. Matanya Bu Ani. Gak ganggu tuh. Nanti pagi aja deh. Oh ya udah deh, terserah kalian aja. Berliana kemudian kembali membaca bukunya. Setelah itu Alivia dan Raina kembali lagi ke tempat asal, sedangkan aku juga kembali ke tempat rak buku. Aku menyelipkan foto itu di kantung celanaku, menyimpan rahasia di balik foto itu. Aku memiliki banyak pertanyaan tentang foto itu. Tapi pada siapa aku harus bertanya? Apakah Mbak Ani bisa membantu? Secara kan kata Berliana dia adalah pegawai paling tua di sini. Aku menyimpan foto dua anak kembar itu di kantong celana tidurku untuk menyelidikinya nanti. Siapa tahu foto itu berguna dan aku bisa tahu siapa anak-anak kecil itu. Aku pun kembali membaca buku, mengikuti yang lainnya. Kami semua duduk di dekat perapian. Sampai kami tak sadar jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Suara jam yang terdengar 10 kali mengagetkan kami yang sedang serius membaca. Ya ampun, apa itu? Itu suara jam tua, Alif. Jawab Berliana, tetapi kepalanya masih menunduk fokus dengan bukunya. Aku dan Raina pun berusaha untuk menahan tawa, tetapi terlambat. Alivia sudah melotot dengan garang ke arah kami berdua. Berani ngetawain aku? Ampun Bunda. Jangan marah dong Bun. Alivia hanya memutarkan kedua bola matanya, kemudian melanjutkan kembali membaca bukunya tanpa memperdulikan aku dan Raina yang kembali menahan tawa, sedang Berliana yang sedang terkikik geli. Tak lama kemudian Berliana dan Raina kembali meneruskan membaca buku lagi.
Tapi karena aku sudah selesai membaca bukunya, jadi aku berdiri dari dudukku dan mencari lagi mangsa baru alias bacaan baru. Saat sedang asik memilih-milih buku, tiba-tiba saja sebuah buku jatuh tepat di sebelah kakiku. Lalu aku memungut buku itu. Dengan perasaan sedikit janggal, aku pun membaca sampul buku itu kemudian membolak-balikkan bukunya. Ber, apaan? Aku nemu buku serem ini loh. Jawabku bersemangat sambil berjalan ke arah karpet bulu tepat di depan perapian. Sedangkan letak sofa-sofa yang sedang diduduki teman-temanku mengelilingi karpet bulu. Raina mengangkat kepalanya, mulai tertarik dengan buku yang aku bawa. Sedangkan Alivia mengacukanku dan tetap membaca bukunya. Berliana yang sudah tertarik dari awal langsung berdiri dari kursinya, kemudian menyimpan bukunya di atas sofa yang tadi diduduki Berliana. Lalu berjalan ke arahku dan langsung duduk di sebelah kananku. Buku apaan tuh? Ini tuh buku yang selama ini aku cari. Buku ini adalah buku paling serem yang pernah ada. Alah, lebay. Diam kamu, Bunda. Judulnya apa, Sal? Misteri Rumah Keramat. Aku udah cari-cari buku ini kemana-mana, tapi gak pernah nemu, soalnya bukunya rilis 2 tahun lalu sih. Jadi pasti... Stop, mau baca tuh gak? Potong Alivia yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangku sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Ternyata kamu ikutan juga, Liv. Padahal niat awalnya sih aku mau seret kamu ke sini. Seret? Memangnya aku kucing apa main diseret-seret aja? Udah ya, udah. Karena kamu yang nemuin buku itu, jadi kamu yang baca ya. Aku membaca penuh dengan nada yang menyeramkan, yang membuat ceritanya menjadi lebih seram. Seorang pelayan berjalan menuju dapur untuk menuangkan minuman untuk tamu majikannya. Dia menyimpan gelas kosong di atas meja. Perlahan sang pelayan berjalan mendekati kulkas untuk mengambil botol sirup. Tapi saat dia akan membuka pintu kulkas, tiba-tiba saja gelas itu pecah dengan sendirinya. Tanpa ada alasan yang jelas. Sang pelayan sangat tahu bahwa hanya ada dia di dapur itu. Sebelum sang majikan memarahinya, sang pelayan langsung membereskan beling yang jatuh. Karena kecerobohannya, kakinya terkena beling dan seketika langsung berdarah. Suaraku dipotong oleh suara aneh di dapur, seperti ada sesuatu yang pecah. Kami langsung saling menatap satu sama lain. Suara apa ya tadi? Tikus kali? Bukannya kata kamu gak pernah ada tikus ya di villa kamu? Katanya villa kamu bersih, aman, dan terkendali. Tanya Alivia pada Berliana. Aku bisa melihat Alivia dan Berliana ikut ketakutan juga. Tapi di sini Berliana menutup ketakutannya, sedangkan aku tidak yakin. Lebih baik kita periksa. Yang bener aja, daripada penasaran. Aku berusaha mengendalikan rasa takutku, kemudian perlahan aku berdiri dari karpet bulu yang empuk. Berliana langsung menangkap tanganku. Gimana kalau itu hantu? Aku udah pernah ketemu kok. Tanpa menunggu persetujuan mereka, aku melangkah pelan keluar dari ruang perapian. Baru saja 2 langkah aku menghentikan langkahku, lalu berbalik ke belakang. Ayo, mau ikut ke dapur nggak? Daripada hantunya yang datang ke sini. Setelah itu aku membalikkan kembali badanku sambil mengangkat kedua bahuku. Mau? Jawab Alivia, Berliana, dan Raina serempak. Dalam sekejap mereka sudah ada di belakangku. Raina merangkul lengan kananku dan Alivia merangkul lengan kiriku. Sedangkan Berliana memelukku dari belakang. Mereka membuatku susah berjalan, benar-benar merepotkan. Belum bertemu hantunya saja sudah begini, gimana kalau sudah bertemu? Katanya berani, katanya ingin mengungkap tentang rumah kosong itu.
Katanya ingin bertemu hantu. Baru juga dengar suara yang pecah. Udah tak. Belum juga aku menyelesaikan kalimatku, Berliana sudah menutup mulutku dari belakang. Takut. Jangan berisik, gimana kalau hantunya dengar? Menurut film yang suka aku tonton, hantu itu suka muncul tiba-tiba. Udah deh, jangan buat dia tambah takut. Aku menengok ke kiri menatap Olivia yang sudah tertunduk lemas. Raina dan Berliana pun ikutan menengok ke Olivia tanpa melepaskan pelukannya di badanku. Akhirnya kami sampai di pintu dapur, walaupun sebenarnya jarak ruang perapian dan dapur dekat. Tapi bagiku itu terasa jauh. Apalagi sekarang badanku terasa pegal-pegal dan juga 3 anak ini yang sok pemberani masih menempel di badanku. Yang lebih parah, mereka lebih mengeratkan pelukannya di tubuhku setelah melihat apa yang ada di depan kami. Aku menelan ludah dengan susah payah. Apa yang dikatakan olehku jadi kenyataan. Di dekat meja dapur ada satu gelas yang pecah. Padahal jelas sekali bahwa tidak ada orang. Karena sebelum memasuki dapur pasti melewati pintu depan ruang perapian. Dan kami yakin bahwa tidak ada seorang pun yang melewati pintu depan ruang perapian. Ditambah siapa juga yang ingin ke dapur tengah malam begini. Aku tahu teman-temanku berusaha agar tidak takut karena aku pun begitu. Aku bisa merasakan debaran jantung Berliana yang sudah tidak karuan di belakangku. Aku juga bisa merasakan bulu kuduk Olivia dan Raina yang sudah berdiri di lenganku. Sedangkan aku bisa merasakan ada keringat yang mengucur di keningku. Entah kenapa suasana tiba-tiba saja menjadi panas. Jangan panik, mungkin tikus. Ayo kita tidur. Ucap Berliana tidak begitu jelas karena kepalanya ditenggelamkan di punggungku. Aku mengangguk sekilas, lalu mulai membalikkan badanku perlahan diikuti ketiga temanku. Kami pun berjalan perlahan. Pantas saja kamu mencari buku itu tadi ada. Ternyata. Jangan sombral kalau ngomong. Saut Olivia sambil melotot ke arah Raina dan seperti biasa Raina membalas pelototan Olivia. Bulu kuduku yang awalnya tenang seakan langsung berdiri saat mendengar suara gaduh yang berasal dari dapur. Seperti ada kehidupan di sana walaupun sudah tengah malam begini. Dan semakin lama suara itu semakin berisik. Seperti ada yang memasak dengan koki yang sangat banyak. Buru-buru kami semua langsung berlari ke ujung lorong menuju pintu lift. Aku merutuk dalam hati ketika mendengar suara teriakan Raina yang refleks keluar saat mendengar suara-suara itu. Berliana mulai panik ketika lift belum juga naik ke tempat kami. Padahal villa ini hanya 4 lantai. Dia terus-terusan menekan tombol lift sambil sesekali kepalanya menengok ke belakang, ke arah pintu dapur yang tertutup di ujung lorong satunya. Raina menggenggam erat tangan Berliana saat mendengar suara gaduh itu semakin lama semakin berisik diiringi teriakan Raina yang melengking. Tak berapa lama tiba-tiba saja suara gaduh itu berhenti tepat ketika pintu lift terbuka. Dan tidak lama kemudian suara gaduh itu kembali terdengar. Kami pun saling berebutan masuk sambil berteriak kencang. Setelah semuanya masuk, aku langsung cepat-cepat menekan tombol penutup pintu lift lalu menekan lantai 3. Dan pintu lift pun akhirnya tertutup. Aku bernapas lega ketika lift naik dengan perlahan. Tapi belum ada 5 detik tiba-tiba saja lift berhenti. Kami semua langsung panik dan berdiri merapat di pojokan lift. Aku langsung merogoh kantung piyamaku dan mengeluarkan handphone yang tanpa sengaja aku bawa. Saat kulihat handphoneku ternyata tidak ada sinyal satupun.
Dan anehnya handphoneku tiba-tiba lowbat, padahal tadi sewaktu di ruang perapian baterainya masih full. Tiba-tiba saja lampu lift mati, kemudian kembali menyala, lalu mati lagi dan menyala lagi. Kejadian itu berlangsung sampai beberapa kali. Berliana segera meraba-raba dinding lift walaupun sangat sulit dengan penerangan yang berkedip-kedip seperti ini. Setelah menemukan apa yang dicarinya, dia langsung menekan tombol darurat beberapa kali. Tapi lift tidak juga kembali normal. Aku yang berada paling depan di antara teman-temanku kembali merasakan apa yang kualami tadi di lorong. Bedanya Berliana berada di belakang kananku, Olivia di belakang kiriku, sedangkan Raina tepat di belakangku. Aku menengok sekilas ke belakang dan mendapati Raina yang sedang berjongkok sambil menunduk karena terlalu ketakutan. Kedua telinga Raina ditutup rapat oleh kedua tangannya. Lalu aku melihat Olivia yang menunduk dan sekilas tampak air mata sedikit menetes di pipinya. Sedangkan Berliana dari tadi menatapku dengan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Aku takut, Sal. Jangan takut, Ber, adaku. Jangan bercanda, Ber. Aku dan Berliana langsung menunduk ke bawah. Apaan? Raina mulai memberanikan diri mengangkat kepalanya, tapi seketika wajahnya pucat, sehingga dia langsung kembali menundukkan kepalanya. Kamu kan yang buat lelucon ini biar kita semua takut. Maksud kamu apaan? Bukan jawaban yang didapat, tapi malah tangis saja keluar. Perlahan aku berjongkok menghadap ke Raina. Olivia dan Berliana yang menggenggam lenganku malah ikut berjongkok. Aku memegang kedua bahu Raina, berusaha untuk menenangkannya. Rai, kamu harus tenang ya. Kamu pernah bilang menurut film yang pernah kamu tonton kalau korban hantu itu makin takut, maka hantu itu akan semakin mendekat ke korbannya. Raina seketika mengangkat kepalanya dan menatapku penuh dengan ketakutan. Seriusan? Makanya kamu harus berani. Ayo. Aku pun kembali menghadap ke depan dan meraba-raba untuk mencari tombol darurat. Saat tanganku menggapai-gapai mencari tombol tersebut, tiba-tiba saja aku merasa seperti ada sesuatu yang menahanku. Sesuatu yang menggenggam pergelangan tanganku. Di kegelapan seperti ini aku tidak bisa melihat apapun. Dengan susah payah aku menelan ludahku setelah merasa tenggorokanku kering, membuatku was-was setengah mati karena tiba-tiba saja perasaanku tidak enak. Bulu kuduku saja sampai merinding. Jantungku pun berdetak dengan cepat. Aku harus berani. Ucapku bergumam sekecil mungkin. Aku harap ketiga temanku tidak mendengarnya. Aku pun kembali berusaha menggapai-gapai tombol itu, berusaha melepaskan diri dari sesuatu yang menahanku dengan erat. Hingga akhirnya aku bisa melepaskan diri dari sesuatu itu dan langsung menekan tombol darurat sekeras mungkin. Lampu lift pun langsung menyala. Perlahan aku menengok ke belakang ketika mendengar helaan napas dari ketiga temanku. Semuanya tersenyum lega. Akhirnya, ucap Berliana sambil memegang dadanya untuk menetralisir detak jantungnya yang tidak karuan. Sekarang mereka sudah tidak saling berpegang tangan, termasuk padaku. Aku membalikan badanku sambil menatap ketiganya. Tapi seperti serasa ada yang janggal di sana. Tepat di belakang Raina itu bukan Ella. Karena aku tidak pernah melihatnya, anak perempuan seumuran denganku, dia sedang menunduk rambutnya panjang hingga menutupi wajahnya, memakai baju piyama berwarna merah dan tingginya hampir sama denganku. Tunggu, dari tadi kan yang ada di lift ini cuma kami berempat, berarti dia... Aku langsung memalingkan wajahku dari anak perempuan itu yang berada di paling belakang.
lalu perlahan mulai membalikan badanku. Seketika aku panik dan ingin cepat-cepat keluar dari lift ini. Untungnya di dalam lift teman-temanku tak sadar akan kepanikanku, dan juga pintu lift yang terbuka menyelamatkanku dari anak perempuan misterius itu. Aku yang berada paling depan langsung melangkah lebar keluar lift. Ketika temanku kembali saling mendahului untuk keluar dari lift, karena penasaran, aku menengokkan kepalaku ke belakang. Anak perempuan itu sudah tidak ada. Seperti dugaanku, mungkin dia yang mengganggu kami. Aku menunduk, menatap tangan kananku yang merah lalu mengangkatnya untuk memperjelas lagi. Benar, pergelangan tangan kananku memerah. Tercetak jelas seperti ada sebuah tangan yang menggenggamnya erat. Aku mengelus-elus pergelangan tanganku dengan tangan kiri, berusaha menghilangkannya dengan cepat agar ketiga temanku tidak curiga. "Kamu kenapa?" tanya Olivia sambil menepuk bahuku. Aku menengok ke sebelah kiri, kepalanya tepat di sebelahku. Melihatnya yang khawatir membuatku langsung menggelengkan kepala sambil tersenyum menenangkan. "Bohong." "Iya, ini gara-gara kalian memegang akunya erat banget. Jadi aja semua badanku pegel-pegel gini. Maafin ya, Sal." Olivia menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal, kemudian menengok ke belakang, menatap Raina, lalu Olivia menengok ke arahku. "Maafin aku ya, Sal. Nanti pijitin aku ya, pegel nih. Enak aja." Berliana memukul pelan kepalaku. Aku hanya nyengir lebar sambil berdiri di sebelah pintu yang terbuka lebar untuk mempersilahkan mereka masuk lebih dulu. Yang pertama Olivia, kemudian Berliana, yang terakhir Raina. Tapi dia malah berdiri tepat di depan pintu kamar sambil menunjuk sudut kamar dengan jarinya. Itu apa?" tanya Raina gugup dengan mata yang memandang lurus ke arah pojok kamar. Wajahnya sudah pucat, sama seperti saat di lift tadi ketika dia menengadah. "Kamu kenapa?" tanyaku sambil menengokkan kepala ke arah yang ditunjuk Raina. Tanpa kuduga, wajahku ikut pucat seperti Raina. Keadaanku kembali sama seperti tadi di lift saat ada sesuatu yang menggenggam pergelangan tanganku. Anak perempuan itu berdiri di pojok kamar sekarang. Wajahnya tidak lagi tertutupi rambut panjangnya. Wajah anak perempuan itu sangat pucat dengan senyum miring yang diberikannya. Aku tidak mengerti dengan arti senyuman itu. Yang jelas itu senyuman terseram yang pernah aku lihat. Kalian kenapa nggak masuk?" tanya Berliana bingung. Dia dan Olivia sudah duduk di ujung kasur. Tidak sesuai dengan jalan pikiranku, aku berlari keluar kamar sambil satu kali berteriak tapi sangat keras. Tanpa sengaja, aku menabrak bahu Raina yang sudah lemas dan membuat cewek itu terjatuh. Sepertinya dia pingsan. Tanpa sadar, aku berbelok ke kamar orang tua Berliana yang tidak dikunci dan segera masuk ke kamar mandinya lalu menguncinya. Aku sendiri pun bingung kenapa aku malah masuk ke sini. Apalagi kamar mandi, aku menatap diriku di cermin kamar mandi. Berantakan. Sangat berantakan. Aku terlalu malu dan juga takut jika harus keluar dari sini. Malu pada teman-temanku dan takut pada hantu anak perempuan itu jika dia masih di sana. Aku memang bisa berbicara di depan teman-temanku bahwa mereka harus berani. Tapi aku sendiri malah ketakutan setengah mati. Perlahan di belakangku terbentuk sebuah bayangan. Aku yang masih menatap lurus ke depan cermin langsung memegang erat pinggiran wastafel. Tubuhku seakan tidak bisa bergerak. Bayangan itu semakin berbentuk dan menampakkan sebuah wajah yang sepertinya tidak asing lagi bagiku. "Itu Ella."
Ella, akhirnya kamu muncul juga. Aku tadi udah ketakutan banget. Kamu kenapa lagi galau ya? Ya galau mikirin teman-teman kamu yang bikin kaget. Kelihatan dari wajahnya. Tunggu. Teman? Iya teman. Yang jahilin kita tadi di dapur pasti kalian juga di lift kan? Dapur? Lift? Dari tadi aku hanya di kamar ini. Jangan bercanda. Aku serius. Hei, ada apa? Apa kamu mengenal anak perempuan memakai piyama merah? Seingatku hanya aku penunggu tetap di rumah ini kecuali... Aku menelan air ludahku dengan susah payah. Perlahan bola mataku diturunkan ke bawah dan melihat Ella yang melayang. Lalu bola mataku naik kembali menatap Ella yang tiba-tiba saja sudah menunduk. Rambutnya yang dikucir kuda sudah berubah menjadi panjang, sangat panjang sampai menutupi wajahnya. Kecuali... Dalam hitungan detik Ella sudah melayang ke arahku, kemudian dia mencekik leherku. Pergi, Ella. Tangan kananku menggapai-gapai barang apapun yang dapat dicapai. Aku mengambil botol sampo lalu langsung melemparkan ke arah Ella. Botol itu lolos melewati tubuh Ella yang transparan. Aku lupa kalau dia itu hantu. Tunggu. Hantu itu memakai piyama merah, dia bukan Ella. Hantu berpiyama merah itu semakin mencekik ke leherku hingga rasanya tidak bisa bernapas lagi. Wajahnya pucat dengan mata yang merah. Dia sepertinya tidak suka kami berada di villa ini. Pergi dari sini. Lepaskan. Aku mencoba melepaskan cengkeraman hantu berpiyama merah di leherku. Hantu berpiyama merah menengokkan kepalanya ke arah pintu ketika mendengar ketukan seseorang dari luar. Dia juga sedikit melonggarkan cengkeramannya di leherku, membuatku bisa sedikit bernapas normal. Salsa. Kepala hantu berpiyama merah kembali menghadap ke arahku. Dengan wajahnya yang pucat tapi penuh amarah. Dia menghempaskan cengkeramannya di leherku sehingga hampir saja aku terjatuh kalau tidak berpegangan di pinggiran wastafel. Pergi, ucap hantu berpiyama merah itu sebelum menghilang. Tenggorokanku rasanya sangat tidak enak, seperti ada sesuatu yang menahannya. Maka aku mulai kembali mencoba untuk bernapas normal. Aku mengelus-elus leherku sambil menghadap ke arah cermin. Ada bekas tanda merah di sana. Dengan segera aku mengambil air lalu membasuhkannya ke leherku. Kemudian mencuci tangan kananku yang masih berbekas. Dan yang terakhir aku mencuci wajahku dan segera keluar dari kamar mandi dengan napas yang masih terputus-putus. Di luar aku melihat Berliana sedang berdiri tepat di depan pintu kamar mandi sambil menyilangkan kedua tangannya dengan wajahnya yang terlihat sangat khawatir. Aku langsung memeluk Berliana dengan erat. Maaf, kamu sebenarnya kenapa? Maaf aku membuat kalian takut. Ayo kita ke kamar, yang lain udah pada nunggu. Kami berjalan perlahan menyusuri lorong menuju kamar Berliana. Berliana terus menggenggam tanganku sampai dia membukakan pintu untukku. Raina sedang tiduran di kasur sedangkan Olivia duduk di sebelahnya. Di pinggiran kasur sambil mengelus-elus rambut Raina dan dengan perlahan aku mendekati mereka. Dia udah siuman. Maaf, tadi aku membuat kalian takut ya. Kamu melihat anak perempuan berpiyama merah juga kan? Perlahan aku mengangkat kepalaku menatap Raina lalu mengangguk. Nah maka dari itu anak ini pingsan. Kalian tahu kan bahwa aku mempunyai indera keenam? Iya kita tahu, dan juga kamu harus tahu bahwa kita tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi itu juga bisa membahayakan kalian.
Apa maksudmu? Sekarang menurutku kita berada di posisi yang sangat bahaya. Kita akan mati jika terus berada di sini. Apa? Udah, orang sakit jangan dulu banyak gerak. Kita tidak aman jika terus berada di sini, sangat tidak aman. Tidak, kita aman di sini. Selama masih ada kami, kamu aman di sini. Kita akan selalu jagain kamu. Tapi keadaannya berbeda kita. Aku langsung menatap Raina ketika dia memotong omonganku. Tuh kan apa yang aku bilang, kita harus pergi dari sini. Hei, di mana-mana tuh orang sakit, diam aja. Tapi Liv, dia aja udah nyuruh kita buat pergi dari sini. Ray, apa kamu gak ingat tujuan kita pergi ke sini? Tanya Berliana sambil berjalan menghampiri Raina. Kemudian dia duduk di pinggir kasur di sebelah Olivia. Aku pun mengikuti langkahnya dan duduk di sebelah Olivia. Raina hanya diam sambil menunduk. Ingat, kita kesini mau mencoba memecahkan misteri yang ada di rumah kosong itu. Dan juga katanya kita pengen banget kalau bisa ketemu hantu sungguhan. Nah sekarang jawabannya ada di depan mata dan kamu mau pulang gitu aja. Ya udah deh, kalau kamu mau pulang silakan, tapi kamu pulang sendiri ya. Iya jangan dong Ber. Makanya kamu harus ikut petualangan kita. Apa kamu gak penasaran kenapa hantu berpiyama merah yang tadi kamu ceritain getayangin kamu? Aku hanya diam memandangi mereka berdebat. Ray, keputusan kamu gak salah kok. Hantu berpiyama merah itu menyuruh kita agar pergi dari sini. Tuh kan, Raina. Oke. Tapi apa kamu gak penasaran kenapa para hantu itu nekat berbuat seperti itu pada kita? Bagaimana kalau kita dalam bahaya jika kita tidak segera pergi dari sini? Selama kita selalu bersama pasti aman kok, aku yakin itu. Aku juga percayakan hal itu. Aku tersenyum lega. Lagi pula aku masih penasaran dengan motif para hantu itu dan juga misteri apa yang ada di balik rumah misterius yang selalu menghantui warga sekitar. Kamu gak ikutan, Ray? Apa? Ya udah deh, aku ikut aja. Raina kemudian mulai bangkit dari tidurnya. Setelah itu dia merangkak mendekati kami. Lalu Raina pun langsung memelukku. Setelah beberapa lama kami saling berpelukan, Berliana perlahan mulai melepaskan pelukannya, disusul oleh Olivia dan Raina. Mulai sekarang kita harus fokus sama rumah kosong yang sudah tua itu. Oke. Aku mengangguk. Raina dan Olivia hanya mengangkat kedua jempol mereka sambil mengangguk juga. Dan juga sekarang kita harus tidur, ucap Raina dengan semangat. Kemudian dia mengambil selimut dan langsung menutupi tubuhnya sampai ke leher. Aku, Olivia, dan Berliana pun mengikuti langkah Raina. Aku tidur di sebelah kiri Raina. Di sebelah kanan Raina adalah Berliana dan di sebelah Berliana adalah Olivia. Beruntung malam ini kami tidur dalam keadaannya aman-aman saja. Suara bunyi alarm di kamar Berliana membangunkanku dari tidurku yang lelap. Tapi saat aku lihat di sebelahku tidak ada siapa-siapa. Teman-temanku sudah tidak ada di kasur. Aku pikir mereka sudah bangun dan masih marah padaku, jadi mereka tidak membangunkanku. Atau mereka tidak mau membangunkan tidurku yang lelap. Aku segera bangun dari tempat tidur dan saat membuka pintu, Mbak Wina sudah berada di depan pintu. Pembantu yang masih muda itu sudah berada di depan pintu sambil membawa sarapan untukku. Tidak perlu ke ruang makan, ini sarapannya sudah aku siapkan. Yang lain kemana? Mereka ada di ruang makan. Aku di sana saja. Jangan, aku dengar dari mereka kau sedang sakit panas. Jadi aku bawakan sarapan untukmu. Aku segera mengecek kening dan leherku. Ternyata benar aku sakit panas.
Aku segera menuruti perintah Mbak Wina untuk makan di kamar tidur. Aku segera duduk di kasur dan Mbak Wina memberikan sarapan. Ini makanannya, hati-hati masih panas. Wah, kelihatannya enak sekali. Oh ya, mereka menyampaikan sesuatu untukmu. Apa itu? Mereka bilang bahwa mereka tidak marah lagi padamu. Syukur kalau begitu. Mbak tinggal dulu ya, ini susunya jangan lupa diminum. Iya Mbak. Aku pun segera memakan bubur itu dan rasanya sangat enak. Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan membuka pintu kamar. Ada anak perempuan yang sebaya denganku, rambutnya panjang dan memakai piyama merah. Itu seperti perempuan yang ada di lift kemarin. Dia berjalan melewati kamarku. Karena aku penasaran, aku pun mengikutinya. Dia tidak menaiki lift tetapi memakai tangga dan dia berjalan dengan santai menuju ruang makan. Dia masuk ke ruang makan, aku mengikutinya. Dan saat kulihat ketiga temanku telah digantung di atas meja makan dengan wajah yang mengenaskan, seperti bunuh diri dengan gantung diri. Perempuan itu berdiri di ujung meja makan dan menunjuk ketiga temanku. Lalu perempuan itu menggerakkan tubuh ketiga temanku dan setelah selesai dia tersenyum padaku dan mulai mendekatiku. Karena tinggi kami sama, aku bisa melihat wajahnya. Sebagian wajahnya terkena bercak darah, sepertinya dia dibunuh. Karena tepat di perutnya ada bekas tusukan. Jika dia tidak seperti itu, dia akan sangat cantik dan imut. Dia memelukku dengan erat sampai aku tidak bisa bernapas. Jika aku biarkan, mereka akan berakhir seperti ini. Dia terus memelukku erat hingga jiwa dia masuk ke dalam tubuhku. Aku menutup mata dan tiba-tiba aku terbangun. Untung itu cuma mimpi. Semuanya bangun dari tidur karena suaraku yang terlalu keras. Ada apa? Aku bersyukur, untung teman-temanku masih ada. Sepertinya aku harus cerita dengan mereka sekarang juga. Aku mimpi buruk. Aku mau ngomong sama kalian. Mereka semua langsung bangun dan siap mendengarkanku. Sebenarnya aku... Tiba-tiba ada suara piring pecah yang bersumber dari dapur. Apaan tuh? Gak tahu, coba kita lihat. Ayo. Kami pun segera ke lantai bawah. Di sana kami melihat Mbak Ani, pembantu yang paling tua itu sedang memarahi Mbak Wina. Ada apa ini? Ini non, dia pecahin piring 4 buah, jadi saya tegur dia. Ya udah Mbak, nggak apa-apa. Tapi itu pecahan piringnya beresin ya. Iya non. Ada-ada aja. Tadi kamu mau ngomong apa sih? Gini, sebenarnya kan aku bisa, aduh gimana ya jelasinnya. Jelasin aja, kita pasti ngerti. Jangan kaget ya. Iya, tenang aja. Kamu jelasin apa? Jangan kaget ya, kalian tahu kan kalau aku bisa lihat hal gaib. Jadi aku harap kalian ngerti. Kita pasti ngerti. Kita harus segera pergi dari sini. Aku nggak mau kalian terkena kematian yang tragis di sini. Aku ingin kalian. Tadi malam kan udah cerita dan kita udah bahas ini. Selama kita bersama kita aman, tenang aja Salsa. Makanya aku akhir-akhir ini sering jadi anak pendiam sejak peristiwa 2 hari yang lalu itu. Yang aku berada di toilet, mungkin itu awal dari semuanya. Tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu kamar kami. Siapa? Tak ada jawaban, tapi pintu kembali diketuk. Siapa? Buka aja, nggak dikunci. Tiba-tiba pintu terbuka, aku melihat ada perempuan. Aku tidak bisa melihat wajahnya dan sekarang dia menghilang. Tiba-tiba pundakku seperti ada yang memegang. Saat kepalaku membalik ke belakang ada hantu. Aku berteriak dan langsung loncat keluar tempat tidur. Aku berlari menuju pintu kamar dan pergi dari kamar. Aku berlari menuju tangga dan saat tiba di lantai 2 aku menabrak seseorang. Aku terjatuh.
dan aku tidak bisa melihat dengan jelas karena lampu di lantai 2 dimatikan. Aku merayap mencari tombol lampu, tapi aku terlambat. Dia malah memegang pundakku, jantungku berdetak kencang. Tenang, ini aku, Mbak Wina. Mbak Wina segera memencet tombol lampu dan aku melihat Mbak Wina sedang berdiri di depanku. Kirain siapa, Mbok? Kamu nggak kenapa-napa? Enggak, Mbok. Ada apaan sih? Nggak ada apa-apa kok, Mbok. Cuma aku kaget aja. Tiba-tiba dari tangga aku mendengar suara teman-temanku. Mereka sepertinya khawatir. Mbak Wina mengangkatku untuk berdiri. Setelah sampai, Olivia langsung memelukku dengan erat. Kamu kenapa sih? Kita khawatir tahu. Aku hanya bisa diam memandang mereka. Lain kali hati-hati ya, Non. Kamu kenapa sih? Gak biasanya kamu ngelindur dan jalan keluar kamar. Aku hanya menunduk sambil mengingat-ingat kejadian tadi. Aku masih trauma dengan kejadian tadi. Kami segera pergi ke kamar, tapi aku masih takut jika anak perempuan itu masih di kamar. Saat membuka pintu, di kamar tidak ada siapa-siapa. Aku lega melihatnya. Aku segera duduk di tepi tempat tidur. Kamu tadi kenapa lihat hantu? Iya. Oh ya, aku lupa mau cari tahu foto ini. Oh iya, ayo kita keluar. Kami pun segera pergi mencari Mbok Ani. Karena Mbok Ani paling tua di sini, jadi kami beranggapan bahwa Mbok Ani pasti tahu. Mbok tahu foto ini nggak? Ini kan foto. Mbok tahu. Tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Berliana segera beranjak dari tempat duduknya yang sedang menonton TV. Dia menjawab telepon itu. Sal, ini ada telepon dari ibu kamu. Halo Bu, ada apa? Sepertinya ada kejadian lagi. Ibu tahu dari mana? Ibu punya firasat. Sebenarnya ada, Bu. Kamu harus hati-hati sayang. Dia sepertinya ingin berkomunikasi denganmu. Apa yang harus aku lakukan? Cobalah untuk mendekatinya. Pasti dia ingin bicara denganmu bila kamu tenang. Baik, akan aku coba. Tapi Bu, sayang, kamu harus berusaha. Ini akan menjadi hal yang biasa untukmu. Kamu pasti bisa. Baiklah, akan aku coba. Oh iya Bu, kenapa teleponnya ke telepon rumah? Kenapa nggak ke handphone aku aja? Saat ibu mencoba menelponmu, ada yang angkat teleponmu dan dia bicara bahwa kau tidak ada di sana. Jadi ibu, aku bisa. Padahal handphone aku ada di kantong celana kok. Udahlah, jangan memikirkannya. Baiklah Bu. Oh ya sayang, kamu harus jaga diri. Jaga teman-temanmu juga. Ibu khawatir juga pada mereka. Sepertinya ada yang ingin mengganggu mereka dan juga kamu. Baik Bu, aku akan jaga mereka. Aku segera menutup telepon dan duduk di sofa bersama teman-temanku. Ada apa? Ibuku berpesan untuk menjaga kalian. Kenapa kita harus dijaga? Kita kan udah gede. Ibuku takut kalau nanti ada yang mengganggu kalian juga selain aku. Kita tidak perlu dijaga sayang. Aku hanya bisa diam. Untung saja mereka tidak khawatir. Oh ya, biar aku perlu laptop kamu ada. Oh ya ada, ayo ikuti aku. Dan aku pun mengikutinya. Kami ke lantai 3 menggunakan lift. Setelah sampai, kami masuk salah satu kamar. Kamarnya lebih besar daripada kamar Berliana. Berliana membuka lemari dan mencari-cari sesuatu.